Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus telah menghadapi banyak penderitaan, pencobaan, dan kesusahan sewaktu ia memberitakan kabar baik. Tetapi dia tahu bahwa suatu hari semua itu akan berakhir, dan dia akan mendapat istirahat dan upah dari Tuhan. Sama seperti para atlet berkonsentrasi pada garis finish dan mengabaikan ketidaknyamanan mereka, kita juga Bapak Ibu Saudara-saudari harus fokus pada penghargaan atas iman kita dan sukacita yang berlangsung selamanya. Apapun yang terjadi pada kita dalam hidup ini Bapak Ibu, kita semua memiliki jaminan hidup yang kekal, di mana semua penderitaan akan berakhir dan semua kesedihan akan hilang. Namun seringkali Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat mengalami kesusahan, kita lebih mudah untuk melihat kesusahan kita sendiri dan mengasihani diri dengan menganggap bahwa kita adalah orang yang paling susah di dunia ini. Pada saat itu, kita lebih susah untuk melihat anugerah Tuhan atau merasakan kehadiran Allah. Akibatnya, kita menjadi berat hati ketika diajak untuk bersyukur di tengah kesusahan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, syukur kepada Tuhan adalah emosi yang menyenangkan. Kita memiliki rasa hutang yang menyenangkan atas anugerahnya. Jadi dalam arti rasa syukur yang paling mendalam Bapak Ibu, ternyata kita masih menjadi penerima manfaat dari anugerah Allah. Tetapi pada dasarnya, rasa syukur atau rasa terima kasih sebenarnya memuliakan si pemberi anugerah. Ketika kita merasa bersyukur kepada Tuhan, kita mengakui kebutuhan kita di hadapannya, dan kita juga mengakui kemurahan Tuhan atas kita. Ketika kita merasa bersyukur kepada Tuhan, kita mengakui kepenuhan Tuhan dan kekayaan kemuliaannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sama seperti ketika kita mengatakan terima kasih kepada pelayan di restoran. Kita sebenarnya merendahkan diri dan meninggikan pelayan restoran itu. Jadi kita merendahkan diri dan meninggikan Tuhan ketika kita merasa bersyukur kepadanya. Perbedaannya tentu saja Bapak Ibu adalah bahwa kita benar-benar berhutang tidak terhingga kepada Tuhan atas anugerahnya. Dan semua yang Dia lakukan untuk kita adalah cuma-cuma atau free. Dan kita harus mengingat bahwa tidak sepantasnya kita menerima pemberiannya itu. Tetapi intinya adalah rasa syukur itu memuliakan si pemberi Bapak Ibu. Rasa syukur itu memuliakan Allah. Dan inilah tujuan akhir Paulus dalam semua pekerjaannya. Ya, pekerjaannya adalah demi gereja dan kebaikan gereja. Tetapi gereja bukanlah tujuan tertinggi. Dengarkan sekali lagi ayat yang tadi dibacakan. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua demi Bapak, Ibu, dan saya, yaitu demi kemuliaan Allah. Hal yang luar biasa tentang Injil adalah bahwa tanggapan yang dituntut dari kita untuk kemuliaan Allah juga merupakan tanggapan yang paling alami dan penuh sukacita, yaitu syukur atas anugerah. Pada satu pihak, kemuliaan Allah yang menyediakan segala sesuatu dalam pemberiannya, dan di pihak lain,
kegembiraan kita yang rendah hati dalam menerima pemberian itu tidak ada dalam keadaan bersaing, Bapak Ibu. Rasa syukur yang penuh sukacita akan memuliakan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan karena anugerah-Nya, dan hidup dengan sukacita yang paling dalam adalah hidup yang sama. Dan yang membuat kedua pihak itu bersatu adalah rasa syukur. Amin.